Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Fitroni. Saya mahasiswa D3 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya NIM 20201002 dari kelas D3.085. Hobi saya yaitu suka berolahraga seperti bermain futsal, badminton, berenang, jogging, dan lain sebagainya. Kemudian cita-cita saya ingin menjadi peternak sukses. Meskipun hal ini berbeda atau berlawanan dengan jurusan yang saya ambil, tapi saya harap mudah-mudahan cita-cita yang saya inginkan bisa tercapai nantinya. Amin. Kemudian sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman tentang C++ yang lebih rincinya lagi. Di sini saya akan membahas tentang tipe data dan variabel. Jadi nanti akan dibahas apa sih tipe data, kemudian apa juga sih jenis tipe data, variabel itu apa, kemudian penamaan variabel itu bagaimana. Nanti akan dibahas di dalam materi. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Oke teman-teman, kita akan belajar programming atau pemrograman C++ tentang tipe data dan variabel. Oke, langsung saja. Yang pertama, variabel dalam C++. Variabel adalah suatu tempat atau wadah untuk menampung nilai yang nantinya dapat berubah-ubah selama proses eksekusi. Variabel dalam C++ terdiri dari huruf, angka, dan tanda underscore. Penulisan variabel dalam C++ harus memenuhi beberapa kaidah yang telah ditentukan, yaitu nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore, dan tidak boleh mengandung karakter khusus seperti operator aritmatika, tanda baca, atau karakter khusus lainnya, serta tidak ada spasi dalam penamaan variabel. Kemudian nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian panjang variabel boleh 32 karakter, tetapi hanya 32 karakter pertama yang dibaca. Pada intinya, penamaan variabel ini kalau bisa sesingkat-singkat mungkin atau yang singkat dan padat serta jelas, yang nanti bisa nama tersebut bisa memberi makna pada nilai yang diberikan, sehingga nanti mudah untuk dihafal. Kemudian case sensitif, huruf besar dan huruf kecil dibedakan dalam penamaan variabel. Kemudian variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di program C++. Kemudian inisialisasi variabel. Pada saat dideklarasikan, sebuah variabel belum mempunyai nilai, namun juga ada proses yang langsung memberikan nilai. Nah, untuk deklarasi dapat dilakukan dengan menggunakan sintak int a sama dengan 5, kemudian titik koma, tanda titik koma, diakhiri tanda titik koma. Ini untuk deklarasi variabel yang sudah mempunyai nilai. Jadi tipe data int ini tipe data, kemudian a ini berupa variabel, kemudian untuk memberikan hasil atau nilai yaitu sama dengan 5 ini nilai yang diinginkan. Kemudian ditutup dengan tanda titik koma, atau juga bisa menggunakan int a sama dengan buka kurung 5 tutup kurung tanda titik koma, diakhiri tanda titik koma. Untuk yang variabel yang belum mempunyai nilai, kita cara deklarasinya tinggal int atau tipe data, kemudian variabelnya, nama variabelnya misal a, kemudian langsung diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, selanjutnya jenis variabel. Pada umumnya variabel ini terdapat dua jenis, yaitu variabel global dan variabel lokal. Variabel global yaitu variabel yang universal atau umum, bisa digunakan untuk siapa saja dan di mana saja. Kemudian variabel lokal yaitu variabel yang terkhusus untuk program A saja. Misal contoh, saya membuat
program dengan ada subprogram tiga subprogram. Di situ di setiap programnya 3 subprogram itu ada program A, program B, dan program C. Saya deklarasi program di program A, deklarasi variabel di program A. Nah, untuk deklarasi variabel ini hanya bisa digunakan untuk program A saja karena ini variabel lokal. Akan tetapi untuk variabel global itu bisa digunakan untuk variabel A, untuk program A, program B, dan program C. Jadi banyak. Jadi variabel global intinya bisa bersifat umum, sedangkan variabel lokal hanya untuk lokal atau khusus, secara khusus. Kemudian tipe data dalam C++. Tipe data adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Secara sederhana, tipe data adalah cara kita memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Sebagai contoh di sini, misalkan saya memiliki data berupa angka. Agar bisa dipahami oleh compiler, data ini harus disimpan dalam variabel yang sudah disiapkan. Agar bisa menyimpan angka, diperlukan tipe data. Nah, untuk menyimpan data berupa angka, diperlukan tipe data integer atau float dan double. Kemudian jika data tersebut disimpan dalam bentuk teks atau kata, maka kita bisa menggunakan tipe data jenis string ataupun char. Kemudian jenis tipe data. Jenis-jenis tipe data ini yang pertama tipe data integer. Tipe data ini digunakan untuk hasil yang nilainya angka bulat seperti 1, 5, 7, atau 4, 8. Jadi digunakan untuk hasil yang nilainya bilangan bulat. Kemudian yang kedua tipe data float atau double. Tipe data ini digunakan untuk hasil yang nilainya angka pecahan seperti 3,14, 5,55, atau 0,0024. Intinya untuk tipe ini digunakan untuk angka pecahan ataupun desimal. Kemudian tipe data boolean. Tipe data ini berisi nilai true atau false. Jadi cuma ada dua nilainya, true atau false gitu. Kemudian tipe data char. Tipe data ini hanya untuk satu karakter seperti huruf A saja A, kemudian huruf Z saja Z, ataupun tanda persen ini. Jadi tipe data char ini digunakan untuk menampilkan satu karakter. Kemudian tipe data void. Tipe data ini menyatakan tidak ada data. Tipe data void ini sering diberi atau sering ditampilkan pada program fungsi ataupun prosedur. Tipe data void ini sering digunakan pada itu tadi, prosedur atau fungsi dalam program C++. Kemudian yang keenam tipe data string. Tipe data ini digunakan untuk menampilkan kumpulan karakter. Tadi tipe data char digunakan untuk satu karakter, tapi ini tipe data string ini digunakan untuk kumpulan karakter. Jadi bisa nama. Seperti contoh ketika kita ingin mengeluarkan kata Andi, maka kita menggunakan tipe data string, dunia Ilkom ataupun belajar C++. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung kita akan membuat program tentang variabel dan jenis data. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi dalam program yang akan saya buat. Oke, langsung saja kita akan membuat program tentang materi tentang tipe data dan variabel. Sini saya akan membuat program pemesanan banner yang mana nanti pengguna akan mencantumkan nama mereka, kemudian panjang ukuran banner yang diinginkan dan lebar ukuran banner yang diinginkan. Kemudian nanti hasil akhirnya akan tampil total biaya pembuatan banner. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita deklarasikan variabel. Saya deklarasikan variabel terlebih dahulu.
lebar, kemudian float luas, kemudian total biaya. Oke, jadi untuk tipe data dan variabelnya, di sini saya menggunakan tipe data string dan nama variabelnya pemesan. Ini digunakan untuk para pengguna untuk menginputkan nama mereka. Jadi menggunakan tipe data string karena nanti nilai yang diinputkan yaitu berupa kata ataupun karakter. Kemudian di sini int panjang, di sini variabel panjang digunakan untuk menginputkan panjang ukuran banner. Jadi pengguna memasukkan atau menginputkan panjang ukuran banner. Karena nilainya berupa angka, maka di sini saya pakai tipe data integer. Sama juga dengan lebar, kita pakai tipe data integer. Kemudian float luas. Luas ini nanti diperoleh hasil dari panjang kali lebar. Maka di sini saya menggunakan tipe data float. Karena untuk berjaga-jaga apabila nanti nilainya ada yang berupa desimal ataupun pecahan. Kemudian yang terakhir float total biaya. Nah, ini digunakan untuk nanti hasil total biayanya habis berapa. Jadi di sini karena nilainya berupa angka, tapi saya di sini sudah memakai tipe data float untuk jaga-jaga apabila hasilnya nanti kalau ada nilai yang berupa desimal atau positif. Langsung kita lanjut. Pertama kita buat judul terlebih dahulu. Program pemesanan banner. Oke. Lanjut, kita checkout. Ini kita buat garis pisah untuk memisahkan judul dengan programnya. Ini kita pakai enter. Enternya kita pakai cout, kemudian indl, tanda titik koma, cout, indl, tanda titik koma. Oke. Kemudian kita masukkan perintah memasukkan nama. Masukkan nama pemesan. Setelah itu kita pakai operasi input. Kita pakai cin. Sini kita masukkan variabel pemesan. Kita tutup. Kemudian cout, masukkan panjang banner. Untuk panjang banner ini dalam bentuk sentimeter. Kita beri keterangan cm. Setelah itu kita kasih operasi input variabel panjang yang telah saya deklarasikan tadi. Kemudian kita masukkan operasi output, masukkan lebar banner. Dalam bentuk cm. Setelah itu kita kasih operasi input cin, kita masukkan variabel lebar. Oke, kita tutup.
Setelah itu kita akan memproses variabel luas. Karena rumus luas yaitu luas kali panjang, maka kita kasih luas sama dengan panjang dikali, untuk operasi aritmatika dikali pakai simbol bintang ya, lebar. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma. Setelah itu kita buat rumus total biaya. Total biaya sama dengan luas dibagi 10.000, karena ini dari cm kita ganti ke meter, jadi kita bagi 10.000, kemudian dikali harga per meternya. Di sini untuk harga per meternya 18.000, kita tulis 18.000, kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke, setelah selesai kita tinggal buat hasil akhirnya ataupun cout terakhir. Kita cout, kita pakai sebentar, kita buat keterangan biar lebih jelas lagi. Operasi input cout harga banner 18.000 per meter. Cout NDL tanda titik. Kemudian kita buat garis pemisah. Ini kita copy saja dari sini. Copy. Setelah itu kita tinggal hasil akhirnya, mengeluarkan hasil akhir. Di sini saya buat seperti ini. Anda memesan. Kita masukkan variabel pemesan, kemudian kata pemesan telah memesan banner dengan ukuran panjang, kita kasih cm biar lebih jelas. Kemudian kita inputkan, kita cout variabel panjang sih, panjang mana panjang. Kemudian lebar cm, kita masukkan lebar. Dan yang terakhir biaya, total biaya. Setelah memesan banner dengan ukuran panjang, lebar, dengan total biaya, kita variabel kita panggil total biaya. Oke, ini sudah selesai untuk programnya. Ini coba saya enter biar tidak terlalu panjang. Oke, jadi ini untuk program yang sudah saya buat, yaitu program tentang pemesanan banner. Di sini yang perlu diperhatikan bahwasannya ketika menentukan tipe data,
kita harus tahu terlebih dahulu nilainya itu seperti apa. Jadi semisal nilainya berupa kata, jadi kita harus menggunakan tipe data string. Dan ketika nilainya berupa angka, berarti kita menggunakan tipe data integer jika bilangan itu angka tersebut bilangan bulat. Akan tetapi jika angka tersebut bentuk desimal atau pecahan, kita pakai tipe data float. Kemudian untuk penamaan variabel. Jadi penamaan variabel bisa disusun dari huruf abjad, angka, dan tanda garis bawah. Dari sini saya semuanya menggunakan huruf abjad. Kemudian untuk penggunaan spasi, di sini spasi tidak ada dalam penamaan variabel, akan tetapi di sini saya untuk total biaya ini variabel total biaya ini langsung saya gandeng tanpa spasi. Bisa juga kita untuk memisahkannya bisa pakai tanda garis bawah. Jadi total garis bawah biaya ini bisa digunakan untuk penamaan variabel. Dan juga penamaan variabel tidak boleh di awal nama variabel ada angka, misal 1 total biaya. Ini tidak bisa dilakukan dalam penamaan variabel. Jadi yang harus pertama yang untuk penamaan di awal yaitu huruf abjad ataupun tanda garis bawah. Jadi angka tidak diperbolehkan untuk penamaan variabel. Oke, teman-teman, langsung saja kita run untuk program yang telah saya buat. Kita coba. Jadi nanti muncul program keluarnya. Di sini ada judul program yang saya buat, program pemesanan banner, kemudian masukkan nama pemesan. Jadi pemesan memasukkan nama. Di sini saya masukkan nama, misal Ainul. Kemudian kita enter, masukkan panjang banner dalam bentuk cm. Kita masukkan 2 meter. Berarti 200 cm. Kemudian masukkan lebar banner, kita masukkan juga 2 meter, 200 cm jadinya. Maka di sini yang pertama akan ada pemberitahuan dulu bahwa harga banner 18.000 per meternya. Kemudian untuk hasil akhirnya di sini ada tulisan Ainul telah memesan banner dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 200 cm dengan total biaya 72.000. Oke, jadi itu teman-teman program yang saya buat, yaitu program pemesanan banner dan juga ini materi untuk memperjelas tentang materi tipe data dan variabel. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart, yaitu runtutan program yang saya buat. Oke, sekarang kita akan membuat flowchart program yang telah saya buat, yaitu pemesanan banner. Yang pertama kita cantumkan bagan start atau mulai. Kita tulis mulai. Setelah itu kita masukkan data. Untuk data kita menggunakan jajar genjang. Kemudian kita di sini untuk secara umum saja langsung di sini tulis variabel tipe data dan variabel. Jadi kemudian tulis tipe data dan variabel. Setelah itu karena kita menggunakan operasi input, jadi di sini juga habis ditulis kita baca semua variabel yang telah diinputkan oleh pengguna. Setelah itu akan diproses. Data-data yang telah masuk akan diproses seperti yang tadi ada rumus luas. Jadi kita
Sini cantumkan luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian total biaya sama dengan tadi apa? Luas dibagi 10.000 dikali 18.000. Setelah itu tinggal kita cetak nilai hasil akhir. Cetak hasil akhir. Dan selesai. Ini ke bawah, ini ke bawah. Jadi untuk flowchartnya seperti ini. Yang pertama kita masukkan, kita mulai, kemudian kita data-datanya kita masukkan, yaitu tulis semua tipe data dan variabel. Setelah itu ada masukkan variabel, kita dibaca semua masukan variabelnya. Setelah itu maka akan diproses, karena tadi ada proses menghitung luas, menghitung total biaya juga. Jadi ini ada proses, setelah itu akan cetak hasil akhir dan selesai. Jadi runtutan flowchart program yang telah saya buat yaitu dari atas turun sampai ke bawah. Kurang lebih itu flowchart untuk program yang telah saya buat. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri, saya ada suatu quotes dari Imam Syafi'i. Itu barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya kebodohan, maka siap-siap ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.